Saudara-saudari yang terkasih, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian, Shalom. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat. Dan terutama, semoga pantang puasanya masih tetap jalan. Kalau ada yang gagal, ya dimulai lagi ya Bapak Ibu ya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, pada Minggu Prapaskah yang kedua ini, kita mendengarkan peristiwa tentang penampakan Yesus dalam kemuliaannya kepada para murid. Sering juga disebut sebagai peristiwa transfigurasi. Dan peristiwa ini mengawali perjalanan Yesus untuk menggenapi rencana keselamatan ke Yerusalem dalam peristiwa sengsara wafat dan kebangkitannya. Oleh karena itu, sering juga disebut bahwa peristiwa ini adalah peristiwa dari transfigurasi menuju transformasi. Artinya, dari peristiwa kemuliaan Yesus berubah menjadi peristiwa Yesus akan menderita. Saudara-saudari yang terkasih, kisah ini diawali dengan Yesus mengajak 3 orang muridnya, Yakobus, Yohanes, dan Petrus untuk naik ke sebuah gunung. Gunung dalam kitab suci adalah tempat yang sangat penting, khususnya tempat di mana manusia dapat berjumpa dengan Allah. Yesus seringkali digambarkan dalam kitab suci pergi ke gunung atau ke sebuah bukit yang tinggi. Itu adalah Yesus pergi ke gunung untuk berdoa. Di perikop lain dikatakan semalam-malaman ia berdoa. Peristiwa-peristiwa penting dalam hidup Yesus, termasuk pemilihan ke-12 muridnya, itu diawali dengan berdoa. Setiap kali Yesus pergi berdoa, maka di situ ada pengalaman di mana Yesus berjumpa dengan Bapanya. Yesus ada hubungan yang hidup dia dengan Allah Bapa, dan para murid juga diundang untuk mengalami yang sama. Yesus membawa mereka ke tempat yang sepi, masuk ke dalam keheningan, dan berdoa sungguh-sungguh kepada Bapa. Kemudian yang selanjutnya dikatakan bahwa pada peristiwa doa itulah Yesus berubah rupa, dan dikatakan dalam kitab suci Yesus pakaiannya begitu tampak indah. Tidak ada sesuatu di dunia ini seorang pun yang dapat menampilkan atau membuat keindahan semacam itu. Ini merupakan gambaran betapa indahnya kehidupan doa itu. Kehidupan doa dalam kehidupan menggereja itu adalah pengalaman di mana orang beriman dihantar untuk masuk pada satu pengalaman yang hidup antara dia dengan Tuhan. Dan dalam doa selalu ada pengalaman-pengalaman yang baru, di mana apa yang tidak pernah kita dengar, apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita rasakan dapat terjadi dalam doa orang benar. 3 murid Yesus yang dibawa ke atas gunung ini menyaksikan itu. Pengalaman yang begitu indah, pengalaman yang begitu mengagumkan, menarik perhatian mereka, menarik hati mereka. Sehingga Petrus itu sampai terkagum-kagum. Kata-katanya sudah terbatas untuk mengungkapkan semuanya. Dia hanya dapat berkata, Tuhan, betapa indahnya berada di tempat ini. Baiklah kita buat atau kita dirikan saja di sini 3 tempat. Satu untuk engkau, satu untuk Musa, satu untuk Elia. Sekilas para saudara-saudari, apa yang dikatakan oleh Petrus ini, apa yang diungkapkan oleh Petrus ini adalah begitu indah. Tetapi kalau kita melihat rasa-rasanya yang indah yang dilihat oleh Petrus ini dan yang membuat dia terkagum-kagum ini akan diuji nantinya ketika dia harus mengikuti Yesus.
Dan kita tahu bahwa dalam perjalanan nanti ketika Yesus masuk ke Yerusalem, Petrus ternyata tidak seindah apa yang dikatakannya. Jangankan sampai Yesus disalib, bahkan ketika Yesus itu sedang dihakimi dan divonis hukuman mati, Yesus mulai disiksa dan didera itu, Petrus sudah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Saudara-saudari yang terkasih, perkataan yang manis belum tentu sejalan dengan perbuatan kesetiaan. Petrus kiranya ditegur oleh Yesus. Yesus bukan tidak mau Petrus itu boleh tinggal bersama dia dalam kemuliaannya. Yesus tidak melarang itu. Tetapi Yesus ingin mengingatkan Petrus bahwa kemuliaan ini hanyalah awal untuk melangkah lanjut pada jalan penderitaan Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, itulah kiranya yang perlu kita antisipasi dalam kehidupan doa kita. Bahwa doa itu lebih dari suatu ritual semata, lebih dari sekedar pengalaman romantisme, indah, senang, suka, nyaman, aman. Doa adalah pengalaman transformasi, doa yang baik, mengubah saya, mengubah pandangan saya tentang diri saya, tentang Tuhan, tentang sesama, tentang sekitar saya. Oleh karena itu, gereja selalu mengajar, bertekunlah dalam doa, karena doa itu akan mengubah kita. Santa Teresa Kalkuta mengajar, bertekunlah dalam doa, supaya apa? Supaya kita setia dalam melayani. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, para kudus selalu menasihati kita bahwa kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh, kita tidak cukup hanya mengikuti hati kita sendiri. Perlu ada pembimbing rohani yang akan menuntun kita untuk memastikan kita bahwa doa kita ini sungguh benar atau tidak. Kehidupan doa yang semacam itu yang akan dapat menghantar kita pada kehidupan rohani yang lebih dalam. Doa tidak boleh hanya fantasi, bahkan ilusi. Doa haruslah menjadi pengalaman yang mengubah kehidupan umat beriman. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, setelah para murid itu menyaksikan dengan indah Yesus yang berubah rupa dan ada Nabi Elia dan Musa di situ, lalu mereka mendengar suara Allah Bapa di situ yang berkata, inilah putraku yang terkasih, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Perkataan Allah ini, sabda Allah ini kiranya ingin menunjukkan kepada kita bahwa Yesus itu adalah putra terbaik, adalah anaknya sendiri, anaknya Allah yang dipersembahkan kepada dunia ini sebagai kurban silih. Yesus tidak berdosa, tetapi Yesus itu telah diperlakukan seperti orang berdosa, lebih dari orang yang berdosa. Nabi Yesaya menubuatkan dia adalah hamba Yahweh yang tidak ada orang tertarik memandangnya. Dan itulah yang terjadi pada Yesus. Saudara-saudari, saya senang sekali merenungkan dalam Perjanjian Lama salah satu gambaran tentang Allah itu adalah anak domba Allah. Kalau kita lihat dalam Perjanjian Lama, bangsa Israel itu mempersembahkan kepada Allah persembahan yang terbaik itu harus dipilih. Yang setiap tahun mereka persembahkan di Bait Allah di Yerusalem itu harus anak domba tambun yang baik, yang tak bercacat, tak bercela. Itu dibawa ke Bait Allah lalu dipersembahkan. Untuk Allah harus yang terbaik. Dan itulah juga yang dilakukan oleh Abraham. Abraham itu mempersembahkan yang terbaik. Bukan hanya kurban, bahkan anaknya sendiri pun yang dinanti-nantikannya sekian lama, itu hendak dipersembahkan kepada Allah. Walaupun pada pelaksanaannya Allah lalu melihat, oh ternyata Abraham itu punya hati yang sungguh rela
mempersembahkan yang terbaik kepada Allah, bahkan anaknya sendiri, maka Allah mengganti kurban anaknya itu dengan domba untuk dipersembahkan kepada Allah. Saudara-saudari yang terkasih, kita diingatkan bahwa hari ini bukan hanya kita yang harus mempersembahkan yang terbaik kepada Allah. Allah pun telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada kita. Yang terbaik itu telah dipersembahkan Tuhan kepada kita. Betapa berharganya kita ini ditebus oleh Tuhan dari dosa-dosa kita, bukan dengan kurban-kurban bakaran sebagaimana dapat dilakukan oleh banyak orang. Tetapi Allah telah menjadikan dirinya sendiri, putranya sendiri sebagai kurban tebusan bagi kita. Maka kita lebih dari sekedar orang yang berdosa. Saudara-saudari, kita lebih dari sekedar orang yang berdosa di mata Tuhan. Maka indah sekali yang dikatakan oleh pemazmur, Tuhan, siapakah manusia itu sehingga Engkau memeliharanya seperti biji matamu. Kita memang lebih dari segala sesuatu. Walaupun kita berdosa besar sekalipun, tetapi di mata Tuhan kita ini adalah orang yang berharga. Maka para saudara-saudari, Yesus telah menjadi kurban bagi kita. Beranikah kita untuk mengikuti Yesus bukan hanya dalam peristiwa kemuliaannya, tetapi juga dalam peristiwa penderitaannya? Beranikah kita ikut Yesus dari Gunung Tabor sampai ke Yerusalem, di mana Yesus itu akan menderita, akan direndahkan, dihina, dan bahkan Yesus akan dipermalukan sampai di kayu salib itu? Tepatlah yang dikatakan dalam kitab suci, Allah itu adalah kasih, kasih itu adalah kurban. Semoga kita juga para saudara-saudari sungguh-sungguh mengasihi Allah dan mengorbankan seluruh diri kita demi kesetiaan kita kepada Allah. Tuhan memberkati.